kita membahas apa itu ekologi tumbuhan, di sini ada salah satu ayat Al-Quran yang memberikan isyarat tentang fenomena ekologi, yaitu pada surat At-Taha ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salalakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Artinya, dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu, serta menurunkan air hujan dari langit. Kemudian, kami menumbuhkan dengannya air hujan itu beraneka macam tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya, apa sih ekologi tumbuhan itu? Ekologi tumbuhan dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang fokus pada pembelajaran mengenai hubungan timbal dan balik antara tumbuhan dengan habitat tumbuhannya. Ciri khas dari ekologi tumbuhan sendiri yaitu tumbuhan dapat mengubah energi kimia menjadi energi potensial dan mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Nah, di sini ada dua tingkat integrasi dan pendekatan ekologi tumbuhan. Yang pertama yaitu ada sinekologi. Sinekologi adalah kajian tentang kelompok organisme tumbuhan yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Yang kedua ada autekologi. Autekologi atau disebut juga ekologi spesies adalah kajian tentang sejarah hidup suatu spesies tumbuhan, perilaku, dan adaptasinya terhadap lingkungan. Apa sih perbedaan antara sinekologi dan autekologi? Sinekologi bersifat filosofis, deduktif, deskriptif atau umumnya, dan sulit dengan rancangan percobaan atau dengan eksperimental design. Sedangkan autekologi bersifat eksperimental, induktif, kuantitatif, dan dapat dilakukan berdasarkan rancangan percobaan atau eksperimental design. Nah, selanjutnya ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup atau biotik maupun tak hidup atau abiotik yang secara bersama-sama membentuk suatu ekologi. Ya, komponen ekosistem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, di sini ada beberapa bentuk hubungan antara tumbuhan. Yang pertama ada liana, merupakan tumbuhan yang berakar dalam tanah dan berusaha mempertahankan tegarnya batang dengan menggunakan tumbuhan lain sebagai penopang atau penolong. Yang kedua ada epifit. Epifit merupakan kelompok tumbuhan yang memanfaatkan tumbuhan lainnya untuk tempat hidup secara menempel, namun berbeda dengan parasit. Mereka mempunyai akar untuk menghisap air dan nutrisi yang terlarut dan mampu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, yang ketiga ada mikoriza, merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualistik antara fungi dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Tanaman inangnya memperoleh hara nutrisi, sedangkan fungi memperoleh senyawa karbon hasil fotosintesis. Selanjutnya ada pengaruh faktor biotik terhadap tumbuhan. Yang pertama yaitu interaksi antara hewan dan tumbuhan. Yang kedua interaksi antara mikroorganisme dan tumbuhan. Dan yang ketiga ada interaksi antara manusia dan tumbuhan. Nah, untuk faktor abiotik sendiri yaitu pengaruh tanah dan topografi terhadap tanaman, pengaruh air dan api pada tanaman, pengaruh sinar matahari pada tanaman, pengaruh suhu pada tanaman, pengaruh curah hujan terhadap tanaman, dan pengaruh angin pada tanaman. Nah, selanjutnya memahami saling ketergantungan makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain
melalui proses makan dimakan dengan urutan tertentu. Sedangkan kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan. Yang kedua, ada piramida makanan. Jika dalam suatu ekosistem digambarkan jumlah populasi produsen sampai konsumen tertinggi akan membentuk gambaran seperti piramida. Seperti yang digambar ya teman-teman. Gambaran seperti ini disebut piramida makanan. Supaya piramida makanan tersusun dengan baik, populasi dalam suatu ekosistem harus seimbang. Oleh karena itu, populasi produsen harus lebih banyak daripada populasi konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Semakin tinggi tingkatan suatu konsumen, jumlahnya semakin sedikit. Yang ketiga ada aliran energi dan materi. Aliran energi dan materi terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem, yang berarti terjadi perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain. Selanjutnya ada dinamika komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem. Komunitas beserta lingkungannya bersifat dinamis. Artinya, saling berinteraksi sehingga menghasilkan perubahan-perubahan. Perubahan ini terjadi secara siklik dan non-siklik. Perubahan komunitas siklik terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke dalam keadaan yang sama dengan keadaan sebelumnya. Contohnya yaitu pada musim penghujan, jumlah serangga dan katak lebih banyak daripada saat musim kemarau. Untuk perubahan komunitas non-siklik sendiri merupakan perubahan komunitas yang terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas yang cenderung berubah secara permanen. Perubahan non-siklik berkaitan dengan nilai sejarah, misalnya evolusi, migrasi, dan punahnya beberapa spesies tertentu. Selanjutnya ada suksesi. Suksesi adalah proses perubahan dalam komunitas atau ekosistem yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam kurun waktu yang sama menuju ke satu arah dan menyebabkan pergantian suhu komunitas atau ekosistem oleh komunitas ekosistem yang lain. Berdasarkan kondisi komunitas awal pada daerah yang mengalami suksesi, maka tipe suksesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Sini ada gambar suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula tidak bervegetasi, tetapi mengalami gangguan berat hingga komunitas asal hilang secara total atau tidak ada lagi kehidupan. Sedangkan suksesi sekunder sendiri adalah suksesi yang terjadi pada lahan dan wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan, tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas secara total. Selanjutnya ada pemanfaatan ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan secara khusus mempunyai peranan yang penting dalam membantu mengatur lingkungannya agar keseimbangan sistem ekologi tidak terganggu. Misalnya, bagaimana kegiatan manusia berpengaruh terhadap sumber daya alam, mengontrol erosi tanah, melakukan rehabilitasi, restorasi, konservasi, ekosistem seperti padang rumput atau hutan dan vegetasinya, serta kehidupan satwa liar dan habitatnya. Kemudian penerapan ekologi tumbuhan. Penerapan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, misalnya yaitu produksi pertanian, kehutanan, atau pertambangan, menjadi yang utama baik untuk yang dapat diperbarui atau tidak. Konservasi, preservasi, rehabilitasi, dan restorasi jenis-jenis tumbuhan dan biota lain dengan habitatnya untuk sumber daya alam yang dilindungi. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang ekologi tumbuhan. Miskonsepsi yang pertama yaitu benalu dan anggrek merpati yang tumbuh pada ranting pohon mangga merupakan parasit. Konsep yang benar yaitu anggrek hanya menempel pada kulit pohon,
Semua kebutuhan seperti karbon dioksida dan air diambil sendiri dari udara, dan anggrek melakukan fotosintesis untuk memenuhi keperluannya akan makanan. Sebaliknya, benalu hidup parasit. Akar benalu menyerap air dari tanaman yang ditumpanginya, sedangkan karbon dioksida diambil dari udara dan benalu melakukan fotosintesis. Yang kedua yaitu ada suatu interaksi spesies antara berbeda. Jika terdapat salah satu organisme yang dirugikan, maka disebut simbiosis parasitisme. Konsep yang benar yaitu simbiosis parasitisme adalah hubungan antar spesies yang berakibat salah satu pihak dirugikan dan pihak lainnya mendapat keuntungan. Sedangkan apabila suatu interaksi mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain tidak mendapatkan, disebut amensalisme keuntungan. Yang ketiga yaitu miskonsepsi rantai makanan. Pengertiannya dengan jaring-jaring makanan sama. Konsep yang benar yaitu rantai makanan memiliki makna yang berbeda dari jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah jalur transfer energi melalui peristiwa makanan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Yang terakhir yaitu miskonsepsi. Semakin panjang rantai makanan, berarti jumlah konsumen banyak, sehingga produsen akan menghasilkan energi yang besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsep yang benar yaitu semakin panjang rantai makanan, maka konsumen puncak akan memperoleh energi paling sedikit, karena konsumen hanya dapat memanfaatkan 10% energi dari mangsanya.